Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Dewi Luxiana. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai laba ditahan. Jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu laba ditahan. Nah, laba ditahan ini merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi laba ditahan ini berasal dari laba kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional perusahaan. Kegiatan non-operasional ini misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ini ada fungsi atau tujuan adanya laba ditahan dalam perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan tersebut. Jadinya laba ditahan ini nanti bisa digunakan untuk pengembangan usaha, pembayaran utang, dan membiayai kegiatan operasional. Yang pertama ini ada pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha ini biasanya perusahaan akan membangun pabrik baru, pembelian mesin baru, menambah land bank perusahaan, mengakuisisi perusahaan supplier atau berinvestasi di pasar modal. Dalam istilah umum sering disebut dengan capital expenditure atau pengeluaran modal. Nah, dengan adanya cadangan laba ditahan ini, maka perusahaan bisa membiayai capital expenditure tersebut dengan dananya sendiri tanpa harus melibatkan pihak dari luar perusahaan. Yang kedua, ada pembayaran utang. Pembayaran ini biasanya dikhususkan dulu untuk utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Karena utang jangka panjang ini pada umumnya memiliki nominal yang sangat besar. Apabila tidak segera dibayar, maka ada resiko perusahaan akan dipilotkan oleh sang kreditur. Sebenarnya perusahaan ini bisa saja melunasi utangnya yang akan segera jatuh tempo dengan cara menerbitkan saham baru atau obligasi. Namun, kedua jenis pendanaan ini biasanya memiliki modal yang tidak sedikit. Nah, laba ditahan adalah salah satu opsi terbaik karena tidak ada biaya modal dan mudah dilakukan. Yang ketiga, ini ada pembiayaan operasional perusahaan. Nah, laba ditahan ini akan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang sedang tumbuh berkembang akan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang semakin kompleks. Dengan penggunaan laba ditahan, perusahaan tidak membutuhkan utang atau dana dari sumber luar yang lain untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Unsur laba ditahan ini laba ditahan bisa dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dan pembagian dividen. Yang pertama ini ada laba atau rugi bersih. Jadi laba bersih akan menambah jumlah laba ditahan perusahaan. Dan laba bersih yang digunakan ini adalah laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak. Sedangkan rugi bersih akan berefek sebaliknya. Rugi akan mengurangi jumlah saldo laba ditahan perusahaan. Laba atau rugi bersih ini akan menambah atau mengurangi laba ditahan dengan melakukan tutup buku terhadap laba atau rugi yang dihasilkan dengan jurnal penutup. Laba rugi perusahaan ini dipengaruhi oleh pendapatan dan beban. Selanjutnya ada pembagian dividen. Dividen merupakan bagian laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini akan dibagikan atau tidak, semua tergantung dari kebijakan dividen perusahaan tersebut. Besar kecilnya dividen ini yang akan dibagikan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham perusahaan. Dividen yang dibagikan oleh perusahaan biasanya berbentuk dividen tunai atau dividen saham. Pembagian dividen ini akan diambilkan dari laba ditahan perusahaan. Jadi, ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen apapun bentuknya, laba ditahan nantinya pasti akan berkurang. Nah, ini ada laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan ini berisi tentang perubahan yang terjadi terhadap laba ditahan perusahaan pada periode berjalan. Rincian laporan laba ditahan biasanya terdiri dari laba atau rugi operasional perusahaan, pembayaran dividen, dan pos-pos lainnya jika ada yang mempengaruhi yang mempengaruhi saldo laba ditahan. Lebih tepatnya, perusahaan laba ditahan bisa dirumuskan sebagai berikut. Laba ditahan sama dengan saldo laba ditahan ditambah laba bersih
dikurangi pembayaran dividen. Berikutnya ada contoh laporan laba ditahan. Misalnya pada awal tahun 2019, posisi saldo laba ditahan PT Blimbing Jaya sebesar Rp4.700. Selama tahun 2019, PT Blimbing Jaya berhasil membukukan laba sebesar PT Blimbing Jaya ini berhasil membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp5.800. Nah, pada akhir periode, PT Blimbing Jaya ini memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp5.300 kepada para pemegang sahamnya dengan rincian Rp2.000 ini untuk pemegang saham preferen dan Rp3.300 untuk pemegang saham biasa. Di sini ada laporan laba ditahannya per 31 Desember 2019 secara sederhana. Bisa dilihat. Jadi yang pertama itu ada saldo awalnya sebesar Rp4.700, lalu ditambah dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp5.800, lalu nanti akan dikurangi dengan pembayaran dividen tunai. Dividen tunainya ini terdiri dari saham preferen sebesar Rp2.000 dan saham biasa sebesar Rp3.300. Jadi total pembayaran dividennya itu ada Rp5.300 dan laba ditahannya itu sebesar Rp5.200. Laba ditahan adalah bagian dari struktur modal perusahaan. Nah, laporan laba ditahan pada neraca berada pada sisi pasifa perusahaan. Bisa dilihat sendiri, laba ditahan itu berada di bawah sebelah kanan, yaitu di sebelah kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya ini ada jurnal laba ditahan. Melihat posisi laba ditahan yang berada pada sisi pasifa, maka laba ditahan akan bersaldo di sisi kredit. Nah, laba ditahan perlu dilakukan pencatatan atau penjurnalan ketika terjadi yang pertama adalah perusahaan memperoleh laba atau menderita kerugian. Yang kedua, perusahaan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham. Lalu ada pencatatan laba atau ruginya. Jurnal atau pencatatan dilakukan ketika perusahaan mengalami laba atau rugi, dan pencatatan ini merupakan salah satu jurnal penutup. Laba atau rugi yang dihasilkan akan ditutup pada akun laba ditahan, yang artinya laba akan menambah akun laba ditahan dan rugi nantinya akan mengurangi akun laba ditahan. Di sini ada jurnalnya. Jika perusahaan itu mengalami laba, maka laba bersih itu ada di debit dan laba ditahannya ada di kredit. Nah, sedangkan kalau jurnal untuk perusahaan yang menderita kerugian, itu laba ditahannya ada di debit dan kerugiannya ada di kredit. Lalu ada pembagian dividen. Nah, laba ditahan akan berkurang nilainya apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan laba ditahan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Di sini ada jurnal pembagian dividen. Saat pengumuman pembagian dividen, itu laba ditahan ada di debit sebesar Rp5.300. Jurnal ini diambil dari contoh soal yang tadi ya. Lalu utangnya dividen itu yang saham preferen di kredit sebesar Rp2.000, lalu ada utang dividen saham biasa di kredit juga sebesar Rp3.300. Lalu jurnal saat pembayaran dividen, itu utang dividen saham preferen itu ada di debit sebesar Rp2.000, utang dividen saham biasa ada Rp3.300, lalu kreditnya ada kas sebesar Rp5.300. Nah, jadi kalau ada dua saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, maka yang didahulukan atau yang di atas itu saham preferen dulu, baru saham biasa di bawah saham preferennya. Selanjutnya ada dua tahap dalam pencatatan dividen tunai. Tahap pertama itu ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen. Saat pengumuman, perusahaan akan mengurangi saldo laba ditahan dan mengakui utang dividen.
Utang dividen ini diakui karena dividen masih belum dibayarkan, hanya diumumkan saja. Dan pengumuman ini berarti perusahaan berjanji kepada pemegang saham bahwa dividen akan dibayarkan nantinya. Tahap kedua, saat penjurnalan, ketika dividen telah dibayarkan. Nah, tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran dividen adalah berbeda ya. Ketika pengumuman pembagian dividen, tidak serta-merta saat itu juga dividen akan segera dibayarkan. Ketika pembayaran sudah dilakukan, maka perusahaan akan mengeluarkan kas dan utang dividen akan didebit atau telah dibayar. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi, silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan di komentar. Akhir kata, jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.